Saya tanya, dari sebelum ada tanda baca ke ada tanda baca ada perubahan nggak kira-kira? Nggak ada perubahan. Cuma diberi tanda. Kapan? Saya tanya, kalau Ini tidak tanda ada baca. titik dua di atasnya, itu dibacanya apa? Nggak bisa dibaca. Ini dasarnya Kata sudah abang di hurufnya. zamannya Nabi bisa baca. Dengarkan Yesus mengucapkan Bapa. Bapak ini siapa, Kak? Bapak itu Allah. Berarti Yesus ini Tuhannya kepada Allah. Yesus kan Tuhan. Kan Yesus Tuhan. Bapak itu siapa? Bapaknya. Bapaknya itu apa? Allah. Kok bingung sih, Bang? Bingung, Mas Yan? Bingung karena di sini konsep ketuhanan itu kayak gimana ya? Nah, ini saya tanya, Bang. Abang nggak bingung sama ini? Abang bingung nggak sama ini? Maka aku bersumpah dengan Tuhan. Nah, ini nggak bingung, Abang. Kalau ini nggak bingung. Ini aku di sini siapa, Bang? Allah bukan sih? Allah bersumpah demi Tuhan loh ini. Abang nggak bingung ini? Nih, Al-Ma'arij nih, Bang. Kalau Qurannya nih. Nah, ini ya, maka akunya besar. Ini Allah atau bukan nih? Allah bersumpah dengan Tuhan. Nah, ini Abang kenapa nggak bingung yang beginian? kalau begini aku paham, Kak. Kalau begini aku paham. Apa? Di sini dikatakan maka aku bersumpah dengan Tuhan. Berarti sini maka aku Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Loh. Karena di banyak ayat seperti itu, Kak. Jadi gimana nih? Jadi Allah dengan Tuhan gimana? Allah bersumpah dengan Tuhan. Ketika Allah bersumpah contohnya begini, demi masa wal asr. Allah bersumpah lagi demi Tuhanmu. Demi Tuhanmu. Tuhanmu, Tuhan saya. Tuhanmu berarti sini Al-Quran ini kan turunnya kepada Nabi Muhammad. Jadi demi Tuhanmu ini demi dirinya sendiri. Demi Tuhanmu, demi dirinya sendiri. Ini Begitu, dikatakan Kak? bukan demi, Bang, dengan, bukan demi. Iya, mau dengan demi. Al-Quran juga ada kami. Begini, Kakak. Itu makanya saya bilang dalam bahasa itu ketika Allah mengatakan Allah bersumpah atau Allah berkata maka demi Tuhanmu atau dengan Tuhanmu berarti Allah katakan itu bersama dirinya sendiri, begitu, Kak. Loh, di mana-mana kok bisa bersama? Bersama itu berarti ada dua yang berbeda. Ada yang satu dengan yang satu. Bersama. Emangnya Allah satu atau banyak? Allah satu. Loh, kalau satu bersama siapa dia? Kalau dia adalah satu, maha tunggal. Terus kok bersama? Ya gue sendiri gitu loh. Gimana Contohnya, Kak, ceritanya kok bersama? Bersama siapa? Contohnya, Kak, begini, Kak. Ayat itu kan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Gue makan malam bersama pacar gue. Sebenarnya pacar gue adalah gue gitu. Gue Begini, bersama Kak. pacar gue adalah gue gitu. Gimana, Bang, konsepnya aku masih belum ngerti. Serius. Ayat itu diturunkan kepada, contohnya begini, ayat itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dikatakan dan demi Tuhanmu atau dengan Tuhanmu, itu dikatakan berarti orang yang dituju mengatakan bahwa kamu bersama Tuhanmu, berarti bersama Allah. Loh, jadi Allah bersama Allah. Bukan Gimana bukan Allah bersama Allah? Ini kok kayak membajir kata sih, Bang? Gue bingung. Allah bersama Allah. Karena Tuhanmu adalah Allah. Aku bersama aku. Gimana aku bersama aku? Aku bingung. Aku bingung, Bang. Gimana nih, Bang? begini, Kakak. Hmm. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, contohnya begini, Al-Quran itu turun berbicara kepada siapa? Di situ banyak bicara kepada siapa? Contohnya dia berbicara kepada satu objek. Dan Allah berkata, dan demi Tuhanmu, berarti demi dirinya sendiri. Begitu. Paham nggak, Kak? Enggak. Dan demi Tuhanmu. Sekarang saya tanya, bersumpah. Saya bicara dengan Kakak. Ini saya tanya, Bang. Lu bersumpah
bersumpah itu dengan dirimu sendiri atau dengan orang lain? Ini Kak, sabar. Contohnya begini Kak. Saya bicara sama kakak. Saya sebagai bapak, kakak sebagai anak. Saya bilang, dan demi bapakmu berarti demi saya. Saya kan sebagai bapak. Sebagai bapaknya kakak. Paham nggak? Enggak. Saya tanyakan begini, saya bicara kepada Mungkin nggak Anda bersumpah demi diri Anda sendiri, cuman dengan gaya lain, kata lain gitu loh. mungkin Kak. Ini agak kacau Pak, di mana-mana orang itu bersumpah demi hal yang lebih tinggi Pak. Betul nggak? Hal tinggi. Mau siapa yang lebih tinggi lagi kalau bukan Tuhan? Loh berarti Allah ini bersumpah demi siapa? Berarti ada yang lebih tinggi dari Allah. Siapa yang lebih tinggi? Siapa Loh, yang lebih kalau tinggi Allah dari Tuhan? bersumpah demi Tuhan, berarti ada Tuhan yang lebih tinggi dari Allah. Ini kan Anda bilang semua bersumpah demi yang lebih tinggi. Ini maksudnya aku nanya Pak, nggak bingung. Siapa yang lebih tinggi kalau kakak bilang Allah bersumpah demi siapa? Siapa yang lebih tinggi lagi kalau bukan Allah? Berarti ada Allah lain dong. Tidak ada. Ada Allah lain, jangan dibilang nggak ada lah. Nggak ada dong. Ada. Saya punya Allah. Jadi kalau dibilang kalau nggak ada lagi baru saya okein. Masalahnya di dunia ini ada begitu banyak Allah. Allah saya bukan Allah Anda. Apakah ada Allah lain selain Allah Anda? Ada Allah saya. Gitu. Saya punya Allah. Di atas Allah ada siapa lagi ya? Di atas Allah ada siapa lagi? Allah itu ada banyak. Loh, oke. Kalau kamu mengatakan Allah itu tidak banyak, terus ini gimana? Anissa 64. Nih. Jadi kalau kamu bilang Allah itu nggak ada, saya tanya, ini kami di sini siapa? Kak, kami. Kakak paham nggak kata bahasa kami itu Nah, Kak? kalau nggak banyak Allah, kenapa dia bilang kami? Kami itu artinya Allah dengan segala kuasanya. Oke, kami, Allah dengan segala kuasanya, saya ganti. Allah dengan segala kuasanya tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Loh, ada lagi Allah lagi. Kalau kami adalah Allah, di sini ada Allah lagi. Cemana? Gimana ini? Baca dulu Bang. Kami adalah Allah dengan kuasanya. Allah dengan kuasanya tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah lagi. Banyak. Saya pun bingung Bang. Padahal itu gampang kok Kak dipahami. Gimana coba? Oke. Di situ kan tadi Allah mengatakan bahwa Allah tidak mengutus satu Woi, izin pun. tap dong woi. Tap ini woi, jangan sampai Utus satu rasul ada pun hal yang tak tanpa diinginkan di sini. Allah. Berarti tanpa izin dirinya sendiri. Di situ Allah mau mengatakan Allah, mau mengatakan Tuhan, mau mengatakan Rob, Ilah, itu maknanya sama-sama. Nggak, saya tanya. Kami Maknanya sama. tidak mengutus rasul untuk ditaati dengan izin Allah. Kami siapa? Allah siapa? Kalau kami adalah Allah, terus kenapa dia minta izin dari Allah lagi? Allahnya ada berapa Bang? Sekarang mengerti gak tidak? Bahasa Al-Quran itu, Allah itu penyebutannya banyak. Ada Allah, ada Rob, ada Ilah. Paham gak Kak? Itu diucapkan kami. dengan Jadi Allah menyebut dirinya kami. Jadi itu maknanya semuanya sama. Untuk apa dia mengutus rasul dengan izin dia sendiri? Aneh nggak sih Bang? Dirinya sendiri. Kalau dia mau mengucapkan Rob, kalau dia mengucapkan Ilah, kemudian dia mengucapkan Tuhan, itu terserah daripada dirinya sendiri. Aku dengan dia. Dia adalah saya sendiri. Gimana ini konsepnya? Itu bahasa Al-Quran Kakak. Itu mempunyai makna yang sama. Contohnya Maknanya begini, kan saya pernah bilang Ilah, Rob, Allah, kami itu mempunyai makna yang sama. Paham nggak Kak? Enggak. Karena ini bukan bahasa Indonesia Kak. Ini bahasa Arab. Loh, Bahasa Arab itu punya ini saya bahasa makna itu. Indonesia Bang. Saya bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Arab soalnya.
itu Indonesia, itu bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia, Kak. Contohnya Iya, kayak jadi ini ilah, bahasa kayak apa? apa. Oke, Bahasa ini Arab, diterjemahkan. Jadi ini bahasa apa? itu bahasa Indonesia. Ya udah, Kakak makanya saya paham bilang nggak? ini bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Itu diambilnya dari mana? Bahasa Indonesia itu diambilnya dari mana? Kan diterjemahkan dari bahasa Arab kan? Iya, saya tanya, kami ini bahasa apa? Itu diterjemahkan kan? Iya, saya tanya, kami ini bahasa apa? Itu bahasa Indonesia, tapi Ya diterjemahkan kan? udah, kok dibilang kami Tapi bahasa Arab? Diterjemahkan dari mana? Kenapa bisa ada kata kami? Kenapa bisa ada kata kami? Itu kan terjemahan dari bahasa Arab kan? Iya, berarti kami bahasa Sabar, saya tanya dulu. ya Indonesia. Kami bilang bahasa Arab. Dari bahasa mana? Kenapa kakak bisa bilang kami? Itu terjemahannya dari mana? Berarti ini bukan bahasa Arab. Oke. Jadi ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia nih, Bang? Itu bahasa Indonesia. Ini kakak terjemahkan dari di atas itu wa ma arsalna. Oke, sekarang Itu saya kakak tanya. terjemahnya dari Ini, situ. Bang. ALLAH ini bahasa apa? Itu teksnya Indonesia, Kak. Ya udah. Jadi untuk teman-teman yang di bawah yang mengatakan jangan pakai kata Allah, Allah itu bahasa Arab, orang bahasa Indonesia. Allah itu bahasa Indonesia. Yang di bawah itu. Jangan Oten bawa kata Allah di dalam gitu. Orang itu bahasa Indonesia nih, teman dia yang ngomong sendiri. Bahasa Indonesia. Wah, di sini bahasa Arab. Ini enggak ada bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia. Orang Indonesia bacanya Allah, tapi kalau kita orang Islam bacanya Allah. Saya nggak nanya Dalam- itu. dalam bahasa Arab ini. itu bahasanya Ini Allah. loh, Bang. Saya tanya ini, Bang. Saya tanya ini. ALLAH ini. Ini bahasa apa? Ini huruf apa? Itu bahasa Indonesia. Wah, udah. Pak Abang bilang bahasa Arab tadi. Berarti kakak ini tidak paham mengenai bahasa. Kakak paham bahasa enggak? Paham? Paham bahasa enggak? Paham. Paham bahasa Arab tidak? Paham bahasa Arab enggak? Enggak, karena ini bahasa Indonesia. Makanya saya bilang saya nggak bisa bahasa Arab. Makanya kalau kakak nggak bisa bahasa Arab, kalau kita terjemahan ke Indonesia, semestinya kakak tidak bisa memvonis seperti itu. Memponis apa? Kan saya bilang ini bahasa Indonesia. Anak keke ini bahasa Arab. Gimana dong? Dia ambilnya dari kata Allah itu dari bahasa apa, Kak? Saya tanya, kata Allah itu dari bahasa apa? Ini bahasa Indonesia. ALLAH. Tidak ada bahasa Indonesia mengenai itu. Oke, saya tanya sekali lagi. Cari, Kakak, cari Huruf sumber A. bahasa Indonesia dari mana? Oke. Sekarang saya tanya, huruf A iya, ini apa? Huruf A ini Itu abjad bahasa apa? dari Saya tanya, huruf Itu A bahasa ini dari abjad mana? apa? Huruf A ini abjad apa? Saya tanya, huruf A ini abjad apa? Kalau begitu Abjad apa? Saya tanya. Abjad apa? Ada nggak ini di dalam Quranmu huruf A? Ada nggak di Quran? Ada, Kak. Di Quran Ada alif, teks di dalam asli. Quran ada huruf A. Di Quran teks asli ada nggak huruf A kayak gini nih? Ada. Mana coba tunjukkan teks aslinya ada nggak huruf A? Alif, dia alif. Alif bukan Alif bukan A, Bang, karena A ini adalah bahasa, ini adalah abjad Yunani klasik. Aduh, Nggak ada. Kakak. Abang cari dimanapun tulisan yang kayak gini, begini, ini nggak ada di Quran Anda di teks aslinya. Jadi jangan pernah mengklaim kata Allah. Jadi di dalam Begini, Kakak bahasan pernah lihat kita, teks Al-Quran asli? kita kembali ke bahasan. Sahabat, kakak pernah lihat teks Al-Quran asli? Pernah Ada, lihat? saya punya masalahnya. Dari mana? Karena Al-Quran itu dikitabkan kapan? Hah? Al-Quran zaman dulu itu nggak dikitabkan, Kak. Itu setelah para sahabat baru dikitabkan. Para sahabat dikitabkan, maksudnya? Al-Quran itu setelah para sahabat, para khalifah baru dikitabkan. Dahulu itu Yang mengkitabkan, benar, yang mengkitabkan Quran emang siapa, Bang? itu sahabat Nabi, Kak. Sahabat Nabi. Itu di zaman Utsman bin Affan. Beliau Berarti di zaman Nabi Muhammad nggak ada Quran ya? Nggak ada kitab Quran? di zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran itu dihafal, Kak, bukan ditulis tulis. Berarti di zaman Nabi Muhammad nggak ada kitab Quran ya, Bang? Di zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran itu dihafal di pikiran, Kak. Saya nanya nih, dengar, simak pertanyaan saya. Anda tahu bahasa Indonesia? Berarti di zaman Nabi Muhammad tidak ada kitab Quran, betul? Di zaman Nabi Muhammad belum ada kitab Al-Quran, belum dikitabkan, Kak. Masih Saya nggak nanya belum dikitabkan. Di zaman Nabi Muhammad berarti belum ada kitab Al-Quran, betul? ya, Kak? Lah,
Ya berarti di zaman Nabi Muhammad belum ada kitab Al-Quran ya? Di zaman Nabi Muhammad tuh belum dikitabkan. Jadi namanya kitab belum ada. Kitab Al-Quran itu belum ada. Kak. Pertama berarti siapa yang menulis kitab Quran, Bang? Yang mengkitabkan, yang mengumpulkan itu di Saya zaman nggak nanya ngumpul, yang menuliskan kitab Al-Quran siapa? yang menuliskan apa, Kak? Yang Maksudnya, menuliskan Kak, Quran kalau itu, menulis, yang beda menulis. menuliskan Al-Quran itu siapa jadinya? Begini, Kak, beda menulis, beda mengkitabkan. Pertanyaan saya, siapa yang menulis Al-Quran? Pertama sekali. Yang menulis. Yang menulis para sahabat Nabi, Kak, yang belajar sama Sebutin Nabi. nama, sebutin nama. Para gembala juga, para gembala, tapi yang mana namanya nggak tahu. Sebutkan siapa yang menulis Quran. Yang menulis Al-Quran pertama kali. Kalau itu saya lupa, Kak. Ini harusnya hal yang paling fundamental yang semua orang Islam harus tahu. Masa kalian mengimani, kalian tidak tahu siapa yang nulis? Kalau yang menulisnya ada, Kak. Cuma saya lupa penulisnya. Kalau yang mengkitabkan, yang mengumpulkan, Oke. saya tahu, Kak. Wah, saya nggak nanya dikumpulin, saya nggak ngurusin yang dikumpul-kumpul ya. Kalau yang menulisnya Anda nggak tahu, taruhlah lupa, namanya X, anggaplah namanya X. Sekarang saya tanya, waktu X menulis Quran ini, Nabi masih hidup? Masih, Kak. Masih dalam proses belajar, proses mengaji. Oke, Nabi masih hidup saat X ini menuliskan Quran? Masih, Kak. Oke, masih. Sekarang saya tanya, Muhammad mengerti tulisan? Muhammad mengerti. Muhammad itu mengerti. Huruf hijaiyah, mengerti. Maksudnya apa, Kak? Di sini ribut, Kak? Oke. Kan anggaplah X salah satu sahabat Nabi yang menulis Al-Quran, namanya X. Ketika X menulis itu, Muhammad masih hidup, betul? Betul. Oke. Muhammad ini bisa baca tulis nggak? Bisa, Kak. Kenapa nggak bisa? Oh, Nabi bisa baca tulis. Bisa mengaji, Kak. Saya nggak nanya bisa ngaji. Muhammad bisa menulis dan membaca. Bisa membaca, Kak. Kenapa nggak bisa? Kan dipaksa di Gua Hira. Dipaksa untuk membaca. Makanya ayat pertama itu dikatakan Iqra, bacalah. Berarti Nabi Masa Muhammad bisa baca. Bisa lah, Kak. Berarti istilah di dalam Al-Hijr, istilah bahwa Nabi Muhammad itu umi, buta huruf, ini salah gitu ayatnya. Kakak paham gak asbabun nuzul itu? Itu ayat itu turun berkenan sebelum diturunkannya wahyu, Kak. Berarti dia bisa nulis. Al-Baqarah 157 ini. Gimana, Bang? Berarti memang Nabi Muhammad sebenarnya bisa membaca. Bisa, Kak. Bisa. Berarti Al-Baqarah 157 dan 158 ini berarti bohong atau gimana ini, Bang? Yang mana, Kak? Coba buka, Kak. Al-Baqarah 15758 dikatakan bahwa nih bentar ya, Quran NU. Nih. Ya. Iya, betul ada pakai jilbab. Nih ya. Sesungguhnya nih. Bentar. Buka. Bentar ya, Bang. Oh, Al-Araf, Bang. Sorry. Al-Araf ayat 157 158. 157 158. Iya.
Ya, orang-orang yang mengikuti Muhammad, nabi yang umi, yang tidak pandai membaca menulis ini nih gimana bang? Ini berarti gimana bang? Kelihatan nggak bang? Kelihatan bang? Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, nabi yang umi tidak pandai baca tulis. Ini gimana bang? Gimana? Jangan kabur memang. Itu dulu di luar sana dulu pergi. Begini kak, tafsir ayat itu dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi dan mereka ditemukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi di situ Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul kak, itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Terus ini gimana? Ayatnya ini setelah dia jadi nabi atau belum? Ayat ini kak. Setelah jadi nabi atau sebelum jadi nabi? Sebentar kak, saya buka kitabnya dulu. Ya silakan. Teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap ya. Ayat ini turun dia turun saat proses penurunan wahyu kak. Jadi ayat itu dia turunnya bertahap. Jadi ini surat ini turun. Itu Nabi belum diangkat. Itu sudah saat Nabi mulai diangkat menjadi Rasul kak. Ini sudah. Iya itu sudah setelah diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu kak. Kalau sudah menerima wahyu, kenapa dia masih dikatakan tidak bisa baca tulis? Itu dikatakan karena pada asalnya dahulu sebelum diangkat itu tidak tahu baca tulis kak. Oke. Jadi dikatakan asalnya begitu. Berarti asalnya ada. Apa enggak? Berarti itu dikatakan pada asalnya bahwa Nabi Muhammad dahulu tidak tahu membaca dan menulis. Dulu tidak bisa membaca dan menulis. Jadi ayat ini turun setelah diangkatnya menjadi Rasul dan dalam proses penurunan ayat kak, penurunan wahyu begitu. Oke. Berarti waktu Quran ditulis, Nabi ini bisa baca tulis gitu. Iya kak? Kalau kan kamu bilang Nabi bisa baca tulis, kenapa Nabi malah nyuruh sahabatnya nggak nulis sendiri? Kan kamu bilang ini Nabi bisa baca tulis, penulisannya itu sama di zaman para sahabat gitu. Loh kenapa dia nggak nulis sendiri? Kenapa malah nyuruh sahabat? Ini gimana ini? Iya kak? Loh, kalau dia bisa baca tulis, kenapa tidak dia sendiri yang menulis? Kenapa malah nyuruh sahabatnya? Kalau untuk bisa menulis saya kurang tahu kak. Karena dalam proses belajar itu cuma membaca. Di sini kan ya, di Al-A'raf ayat 157 kan dikatakan dia tidak pandai baca tulis. Ternyata Anda Anda bilang dia bisa baca. Ini kan ayat yang suci ya Bang ya. Kenapa Nabi ini tidak menuliskannya saja? Kenapa harus menyuruh sahabatnya? Karena para sahabat itu saat belajar kakak, para sahabat saat belajar itu ada proses penurunan wahyu. Jadi ketika Rasul mengucapkan ayat, para sahabat mencatatnya agar mereka tidak lupa begitu. Jadi mereka mencatatnya. Baik. Kalian ini kan wahyu ya Bang. Ini penting ya kan? Bener ya? Iya. Oke, sekarang saya tanya. Quran yang ditulis sahabat itu boleh saya tahu yang mana bentukannya? Yang
Quran yang itu sahabat yang sekarang kita baca kak. tulisan tertua Quran di zamannya sahabat yang ditulis pakai tangannya sahabat. Ini kan wahyu ya. Harusnya ini Iya, iya. disimpan sedemikian rupa. Ini masih ada nggak? Zaman para sahabat itu, kakak paham saya bicara tadi enggak? Zaman para sahabat ketika proses belajar, mereka menulisnya itu di bebatuan, di pelepah kurma, begitu kak. Setelah Rasul meninggal, karena takut tulisan-tulisannya hilang, dikumpulkan oleh sahabat Utsman dan dibuat dikitabkan. Satu batu, Iya. karena batu ini kan nggak hancur nggak rusak. Satu batu deh, batu prasasti ya, yang menuliskan satu ayat Quran ada. Kalau itu saya nggak tahu kakak. Yang inti Al-Quran itu tanpa ditulis di batu pun kami umat Islam sudah menghafal di pikiran. Bahkan anak umur 8 tahun saja sudah menghafalkan. Saya nggak nanya itu. Iya, Saya nggak nanya itu. ini kan menyambung, Satu barang menyambung. bukti, satu bukti. Bukti itu berarti berupa barang. Satu bukti. Ini kan wahyu sangat penting ya. Ini dalam bentuk batu loh. Batu itu prasasti, bisa kita bilang disebut prasasti. Ini satu pun nggak ada yang bisa kalian lindungi. Dari ribuan ayat, berapa ayat bang? Ratusan ayat, berapa? Ini satu pun nggak ada bang. Serius. Sebentar kakak, sebentar saya lihat. Jadi Rasulullah itu misalkan dibaca dia itu bertahap. Ayat itu turun peraturan ketika ada satu peristiwa turunlah ayat, misalnya ketika Rasulullah ingin bisa pintar menulis membaca diberikan oleh Allah wahyu melalui ayat itu dalam Quran surah apa dari itu Sebentar kakak, saya lihat di ini ada enggak? Silakan. Jadi setelah ayat itu turun, berkembang lagi ada di ayat tadi yang kata dia yang terakhir Al-Ankabut diajarkan Rasulullah malam itu dengan cerita Allah dengan dia bisa membaca dengan dia bisa menulis yang para nabi yang lain tidak bisa. Mana ini Muhammad tidak bisa. Tidak apa menjelaskan. Dia tidak berkasir. Oh, kalau saya search di Google ini ada kak. Ada peninggalannya pelepah kurma yang Ada peninggalannya pelepah kurma. ya pelepah kurma yang masih ada tulisan Al-Qurannya. Pelepah kurma dibanding batu lebih awet mana bang? Ribuan tahun. Pelepah kurma. Begini kakak, kami itu Islam itu sebenarnya kalau tanpa ditulis pun, tanpa ditulis dan diapain pun kita sudah mengingat Al-Quran kak. Diucapkan saja zaman dahulu itu mereka kurang mengkitabkan karena mereka menghafalnya semua. Para sahabat semua penghafal Al-Quran kak. Jadi kurang fokus untuk mau dibuat untuk mengumpulkan manuskripnya kak. Siapa? Dan kemudian di zaman sahabat Utsman baru ada inisiatif jangan sampai umat Islam kehilangan hafalannya. Dikitabkanlah Al-Quran, dikitabkan. Oh, jadi dikitabkan di zaman Utsman bin Affan, sahabat Nabi. berarti udah dalam bentuk kitab dong di zaman sahabat, betul? Iya, udah dikitabkan, dimusafkan. Oke, boleh saya lihat? Ada mushaf paling tua yang di zamannya Utsman bin Affan? Ada kak, ada. Boleh? Kakak boleh share. Nanti saya nyalakan kamera ya. Ya.
ini kak, saya nyalakan kameranya. Boleh, boleh. Ini salah satu contoh mushaf tertua ini kak. Mushaf Al-Quran tertua di dunia yang ditulis oleh perintah Sayyidina Utsman bin Affan. Apa itu tulisannya, Bang? Dibaca aja kak. Iya, Abang tahu itu apa bacanya? Kalau saya kalau dalam bahasa Arab saya belum mahir kak. Loh, enggak Bang, bentar Bang. Ini kok beda sama Quran saya Bang ya? Ini kok beda sama Quran saya tulisannya Bang? Ini Quran apa ini Bang? Berarti udah ada perubahan ya Bang ya? Ini ada bacaan jelasin ya kak ini. Nah, itu kenapa perbedaan? Yang pertama itu nggak ada harokatnya. Ini tiba-tiba ada harokat. Ada perubahan ya Bang ya? Itu dia bertahap kakak. Itu terjadi dari masa khalifah ke khalifah. Jadi diberi harokat. Pertama itu belum diberi. Loh, Dia turun ke zaman khalifah disempurnakan. Diberi kenapa harokat. belum diberi harokat? Terus tiba-tiba diberi, bolehkah menambahkan? Boleh kakak. Asal kan tidak merubah makna. Boleh, baik. Yang penting tidak merubah maknanya kakak. Oke, Dengan maksud coba dan tujuan. abang bisa huruf hijaya lah ya. Ba dengan sa sama nggak tulisannya? Kalau nggak ada harokat bisa nggak dibaca? Anda bisa nggak membedakan Kalau dalam bahasa Arab itu sama sa tanpa harokat, bisa nggak abang bedakan? Coba tulis dulu harokat huruf itu bisa kakak. Begini kakak. Ba tanpa harokat ya, kita nggak usah pakai harokat. Terus sama sa itu tanpa harokat. Abang gimana cara membedakan ba dengan sa tanpa harokat? Begini ya kak. Bentar ya. Boleh, boleh. Ya matikan tuh kameranya kak. Nanti Boleh. kalau ini baru saya. Oke, saya matikan. Oke, baik. Kalian tahu kan yang tulisannya Bicara bahasa Arab begini? nih kak. Ya, ba. Tahu kan tulisan ba kan, Bang? Itu membacanya jadi sa tanpa harokat gimana caranya? Oke ya. Tidak pakai harokat. Iya juga baca itu perbedaannya. Dia memang berbahaya sekali. Begini kakak, kalau soalnya ini kan ilmu bahasa Arab, karena saya juga belum paham sih bahasa Arab nih kak. Oh, oke. Gak apa-apa, gak Karena apa-apa. yang saya tahu sedikit, kalau bahasa Arab itu, kalau kita membaca bahasa Arab tanpa dia punya harokat, kita bisa tahu ini bacaannya apa. Oke, ini bacaannya apa, Bang? Bentar ya. Ini saya baca apa ini kalau gini aja? Ini tanpa harokat. Ini saya bacanya apa? Saya bacanya apa kalau nggak ada harokat? Itu nggak ada bacaannya kecuali ada kata penyambungnya. Kalau cuma huruf nggak bisa kak. Ya makanya saya bilang berarti Quran itu sudah mengalami perubahan kan? Coba kakak tulis ulang, tulis yang jelas. Saya tulis begini. Ini bacanya apa, Bang? Kalau ada titik satu dibaca apa? Kalau ada titiknya ini dibaca apa? Kalau ini bisa. Iya. Jadi kalau nggak ada harokat misalnya gini aja, ini dibaca apa?
Itu bukan harokat kak. Tahu harokat enggak? Enggak. Itu fathah, kasroh, itu harokat kak. Ya, jadi kalau tanpa ada rokat, tanpa ada tanda baca ya, kasroh apa segala macam. Jadi gimana orang di zaman dulu yang tadi kamu tulisan si Utsman bin Affan tadi tanpa tanda baca itu gimana cara membacanya mereka? Bentar kak, bentar. Kalau titik di bawah dibaca huruf ba. Kalau nggak ada tanda titiknya gimana Bu Hanifah? Saya nanya ini kalau belum ada tanda bacanya. Terus gimana caranya baca itu tadi yang Quran yang di zaman Utsman bin Affan tadi gitu. Ini kak, di zaman Utsman bin Affan, zaman para sahabat itu tanpa ada harokat pun orang-orang Arab itu bisa membaca kak, bisa tahu. Karena itu bahasa mereka. Masa mereka punya bahasa mereka nggak tahu? Iya. Jadi bagaimana mereka mengajarkan orang yang tidak tahu bahasa Arab? Memberikannya kemudahan, mereka memberikan tanda baca, kasro, tanda bacanya, kemudian fathah. Oke, diberikan kemudahan untuk membacanya dengan memberinya tanda baca. Berarti sebelumnya sulit ya? Berarti sebelumnya sulit kan? Sebelum nggak sulit. Oke. Karena mereka begini kak, di zaman Nabi dengan belajar dengan para sahabat tanpa menggunakan tanda baca mereka paham. Ini artinya tulisannya apa? Artinya kemudian di zaman kekhalifahan untuk memudahkan orang kaum muslimin ini untuk belajar diberilah tanda baca. Diberinya tanda baca. Jadi sebelumnya belum ada tanda baca. Sebelumnya belum ada tanda baca. Itu makanya di pesantren itu belajar bahasa Arab kak. Jadi sekarang saya tanya Bang ya. Berarti ini dari sini ke sini ada perubahan nggak Bang? Dari sini ke sini ada perubahan nggak Bang? Saya tanya. Itu kan ada bedanya kan ada titik 3. Ada perubahan nggak saya tanya? Ada perubahan nggak kira-kira Bang? Kalau itu makanya kakak nulisnya itu harus jelas. Kalau titik 3 itu kakak mau tambahkan huruf tanda bacanya, berarti dia jadi huruf sa. Tapi kalau kakak kasih titik Yang 1, saya tanya, dari sebelum ada tanda baca ke ada tanda baca ada perubahan nggak kira-kira? nggak ada perubahan. Cuma diberi tanda. Kakak paham tanda bacanya? Kok bisa nggak ada perubahan? Padahal ada penambahan. Bentukan hurufnya itu nggak ada perubahan, cuma diberi tanda baca. Kakak paham nggak? Jadi kalau abang Tanda mau baca, bacanya kalau abang tanda mau bacanya menyebutkan, kalau abang mau menyebutkan sa tanpa ada tanda baca, gimana lah abang tuliskan itu? Kalau Anda mau menuliskan sa, TSA, terus nggak pakai tanda baca, cemana lah abang nulisnya itu? Kalau huruf sa, kalau Bang, ini cara membaca ini sama nggak Bang? Ini kalau abang bilang nggak ada perubahannya, ini membaca ini dengan ini sama nggak? bentar kakak, saya tulis biar Oke, jelas. abang tulis lah, pakai abang lah. Ba sama sa, abang tulis ya. Ba sama sa itu tulis Bang. Sama nggak tulisannya? Saya mau tahu. Coba abang buka kamera deh. Abang buka kamera dulu ya. Gimana cara Anda tahu itu tulisannya ba atau sa tanpa tanda baca? Karena kan katanya orang zaman dulu tahu gitu membedakannya. Sementara tulisannya belum ada tanda baca. Oke kakak, sebentar saya tulis, saya habiskan. Siap. Ini kak.
Ini kak, ini dasar huruf hijaiyah ini kak. Ya, yang 3 di atas itu dibaca apa? Yang ini nih. Ini bacanya Nah. kak. Itu sa. Yang di sebelahnya yang 2 titiknya di atas dibacanya apa? Hah? Ta. Apa? Ta. Oke, kalau ta dengan sa, Anda bisa membedakan melalui titiknya, betul? Sekarang Anda tulis Iya, betul. ba sama ta tanpa tanda baca. Coba Anda tulis ba tanpa tanda baca. Ini sudah tambah. Anda, hah? Itu kan ada titiknya, Bang. Ini kak, tanda Jangan baca ada itu begini, Kak. titiknya. Kalau nggak ada titiknya, Dengar sini kok. silakan. Tanda bacanya itu kayak begini. Nah, ini tanda baca. Ini juga tanda baca. Ini Ya. tanda baca. Sekarang saya tanya, kalau Ini tidak tanda ada ba- titik 2 di atasnya, itu dibacanya apa? Gak bisa dibaca. Ini dasarnya Kata sudah abang di hurufnya. zamannya Nabi bisa baca. Huruf di zaman Nabi itu sudah kayak begini kak. Hijaiyahnya ini tidak ada tanda baca. Mana Yang coba dimasuk- tunjukkan yang di Utsman bin Affan yang kayak gitu tulisannya, mana coba? Bentar kak. Mana ada tanda bacanya, Bang? Bentar kak, bentar. Bentar, saya tunjukkan yang manuskrip tadi kak. Bentar. Ya silakan dulu. Bentar kak, saya ada cari. Ya. Ini kak. Oke, coba baca. Cuma ini terputus. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mana coba mau lihat aku tulisan Bismillahirrahmanirrahim sama nggak dengan yang sekarang? Sama kak, cuma nggak ada tanda bacanya. Cuma Kok begini. orang beda kok dibilang sama? Gimana orang beda dibilang sama? Saya tahu tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu nggak gitu. Ini kak, kakak tengok. Ini tengok ini. Iya. Nah, ini, tahu ini. Mana di situ ada Tahu nggak? mana coba? Sama nggak, Bang? Sama nggak? Saya tanya, sama nggak? Sama, tinggal diberi tanda baca. Tunjukin compare keduanya sama nggak? Kalau beda jangan bilang sama dong. Ini kakak tengok ini. Mana? Kakak tengok ini. Ngapain kan? Kasih tahu monyet. Mana? Lihat ini dipisah hurufnya kak. Pada zaman Nabi itu hurufnya dipisah-pisah. Penyempurnaan Ini hurufnya sudah disambung-sambung kak. dipisah-pisah. Loh. Berarti udah ada perubahan. Kakak tengok huruf ini Coba dengan abang ini tulis sama. dulu. Abang tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Sama nggak? Saya mau tahu. Kalau memang tidak ada perubahan, jangan berbeda. Berarti kan nggak berbeda kan? Oh, kejeda bang. Bentar kak, Bentar, satu dulu kak. Oke. Samakan dengan yang ditulis manuskrip sama si Utsman coba. Yang mana tadi itu? Itu yang punya abang kan belum diberi tanda baca, betul? Itu kak. Iya. Sekarang udah diberi tanda baca. Sama atau beda bang? Kalau di sini dia sepenggal aja kak. Dia sepenggal. Karena kepotong kan fotonya. Iya. Itu sama nggak dengan Bismillahirrohmanirrohim yang di Quran abang sekarang? Maknanya sama kak. Saya nggak nanya sama. maknanya. Saya nggak nanya maknanya. Tulisannya sama Cuma nggak? ini tulisannya terpisah.
Saya nggak nanya Dia itu terpisah. tulisannya. Dia Yang saya tidak nyambung. tanya, tulisan yang di dalam manuskripsi Utsman bin Affan sama nggak dengan Quran Anda sekarang? Sama, tidak beda sama. Kayak lihat, kurang. Ya lagi tuh bang, aku kan juga lihat di sini bang. Kok paksain lihat. sama, udah beda. Enggak, kakak lihat tadi. Apa yang dilihat apa? Ntar kak, Abang punya Quran nggak bang? punya kak, punya. Coba sama nggak? Sama kan dulu dengan manuskrip abang yang aku nggak tahu dari mana itu. Jelas. Ini aku Mana tadi gambarnya itu? Waktu berada di perpustakaan tahun ini. Nah, tanggal penulisan naskahnya diperkirakan tahun 500-an. Nyampe perpustakaan tahun segini. Ditulisnya tahun 509 perkiraannya. Kenapa perkiraannya lebih ketuaan dibanding nabinya ada? Di situ kan 595 sampai 855. Ya, ini Bukan tahun bukan tahun berarti 595 Muhammad udah jadi nabi. Ini kak. Saya tanya, tahun ini abad 6 ini, abad 6. Abad 6 Ini Muhammad Kak. udah jadi nabi. Ini kak. Gimana, Bang? Saya juga nggak tahu ini aku dapat dari ini nih. Jadi Nabi diangkat di sini 611 Masehi. 611 nabi diangkat. Qurannya ditulisnya tahun 500. Itu kan perkiraannya 585 Perkiraannya sampai lebih tua. 855. Enggak, Itu Bang. jaraknya jauh tuh kak, 100 tahun itu. Jaraknya itu dari tahun 500-an. Sementara belum ada nabinya. Perkiraan Mbok yang masuk akal gitu. Jangan di tahun yang belum ada nabi gitu loh. Perkiraannya ini loh. Ini. Itu perkiraannya 595 hampir 595 sampai 855 berarti bisa jadi di Orang memperkirakan sesuatu itu lebih tua dibandingkan kejadiannya. begini kalau namanya ilmu arkeologi itu biasa saja kak. Bahkan dinosaurus yang fosil saja bisa dibilang di tahun-tahun yang lalu. Di tahun-tahun yang lalu loh. Itu bagaimana diperkirakan itu? Sayanya ada misalnya ya, saya ada tahun 2000. Mungkin nggak orang memperkirakan saya tahun 1000 udah ada. Kalau 1000 sama 2000 beda tahun lah kak. Udah beda ribuan loh. Ya, ini kan beda Kalau ratusan tahun. ini ratusan, 500-an dengan angka 500-an dengan angka 800-an itu Seseorang kalau memprediksi, Bang, itu dirinci itu dari tahun pertama nabinya ini jadi nabi gitu. Ini sebelum jadi nabi udah diperkirakan gitu. Gimana maksudnya? jadi mereka perkirakan itu berdasarkan tahun, berdasarkan angka tahun kak. Kalau dihitungannya 300 tahun, berarti mereka hitung mundur 300 tahun itu dapat tahun ke berapa? Mungkin nggak, Jadi Bang? bukan Mungkin nggak orang memperkirakan Quran ada sebelum ada Muhammad, sebelum ada Nabi, sebelum wahyu turun. Mungkin nggak orang memperkirakan ada Quran. kalau para arkeolog, kalau mereka kalau ini kan begini kak, perkirakan tahun ini kan diperkirakan oleh para sejarawan, para arkeologi. Ini mereka memperkirakan loh kak. Jadi mereka hitung mundur kalau usianya mereka bilang oh ini 300 tahun. Jadi mereka ukur angka dari 800 Masehi turun ke belakang berapa tahun. Gini loh, Bang. Begitu Kak. Ini orang-orang kan sudah tahu saya lahir tahun 2000. Mungkin nggak orang itu menarasikan, ya orang ini udah tahu, jelas tahu. Saya itu lahir tahun 2000. Tapi orang mengatakan saya mengajar di tahun 1999 gitu. Mungkin nggak?
nggak saya mengajar di tahun 1999, sementara orang-orang tahu saya lahirnya aja tahun 2000. Berarti kalau mau prediksi itu di tahun setelahnya saya, gitu loh. Ini kan secara logika gitu loh, Bang. Begini Kak, kalau kakak bicara secara logika, masuk akal nggak Kak? Kalau ada penemuan mendapatkan sesuatu bilangnya ini jutaan tahun yang lalu, masuk akal nggak Kak? Ini asalnya dari jutaan tahun yang lalu, itu masuk akal nggak? Nggak. Jutaan tahun yang lalu apa yang ditemukan apa? Contohnya saya macam ada fosil binatang. Terus mereka bilang ini dari jutaan tahun yang lalu, tapi nggak diperkirakan ini tanggalnya sekian atau zaman ini sekian. Atau abang mau bilang wahyu itu adalah penemuan seperti arkeologi gitu? Ini kan bicara manuskrip Kak. Ini kan wahyu. Ini kan wahyu yang sudah jelas. Di abad ke-7 ada nabinya katanya, ada pelepah-pelepahnya, ya toh? Ya, ini kan udah jelas Bang tahun turunnya wahyu gitu. Kok kayak baru mau meneliti zaman purba yang nggak pernah ada wahyunya gitu loh. Itu loh maksud saya itu. Ini kan wahyu, Bang. Atau abang gini Bang, abang lagi sedang meraba-raba wahyu. Wahyu ini tahun berapa ya? Kalau abang nanyain tulang dinosaurus ya, itu kan lagi meraba-raba, ya kan? Itu kan bukan dalil gitu loh. Ini adalah suatu temuan. Sekarang saya tanya, apakah Quran ini adalah hasil temuan atau memang wahyu? Anda mau ngasih tahu bahwa ayat Al-Quran itu adalah hasil temuan gitu. Ini berarti bukan wahyu? Kalau ayat Al-Quran itu wahyu Kak. Tapi namanya manuskrip ini kan benda. Buku ini kan benda. Manuskrip ini bukannya tulisan wahyu gitu. Wahyu yang dituliskan gitu. Wahyu yang dituliskan. Nah, kitab ini kan kitab. Sekarang saya tanya, ini temuan atau wahyu? Kalau bicara manuskrip berarti bicara temuan. Sekarang saya tanya Bang. Sekarang wahyu berarti lain lagi Kak. Loh, ini kan manuskrip wahyu. Tulang yang diprediksi pakai akalnya manusia. Ini kan wahyu yang udah jelas. Wahyu turun berangsur-angsur, abang tadi udah jelasin. Dari tahun berapa Hijriah, ya toh? Kan udah jelas Bang tahun turunnya, ya. Dan kalaupun ya Bang, sekarang gini Bang, kalaupun abang bilang itu surat Bismillahirrahmanirrahim, itu saya nggak tahu potongan surah yang mana. Pasti bisa diidentifikasi potongan surah yang mana. Dan kalaupun ditelusuri memang benar ini Nabi Anda adalah orang bersejarah, ini bisa ditelusuri, nggak pakai prediksi, ini ditelusuri wahyu ini tahun berapa, ini gampang sekali kalau memang benar, ya toh, ya nggak? Maksudnya ditelusuri terlalu gampang kalau Nabi Muhammad ini adalah orang yang bersejarah. Turunnya wahyu ini kan jelas. Range-nya itu tahu kan tahun berapa? Muhammad dipanggil jadi nabi tahun berapa Bang? 611 Masehi Kak. 611 Masehi. Mungkin nggak orang dia aja jadi nabi 611. Mungkin nggak orang memprediksi ayat Quran di sebelum 600. Logikanya berarti harusnya ya, ini kalau kita pakai otak ya, harusnya wahyu itu diprediksikan tahun dari 611 sampai ke sekian. Itu prediksi yang terlalu gampang disorot. Kalau dia memang orang yang bersejarah, nggak mungkin malah prediksinya di tahun 595. Ini prediksi macam apa ini? Begini Kak, kalau kita memprediksi itu bukan dari turunnya wahyu. Contohnya kertas. Penggunaan kertas ini atau metode penulisan ini biasa dilakukan oleh orang dahulu itu zaman berapa? Begitu. Nah, kemudian situ mereka simpulkan, oh orang dahulu, orang Arab dahulu penulisannya dari zaman sekian 595. Abang tadi kan udah jelasin di zamannya Muhammad tulisannya di pelepah.
Iya, bukan surat menulis. Kalau tulisannya di tahun taruh kita perkirakan 611 itu masih nulisnya di batu dan di pelepah. Ini yang lebih mutakhir, yang lebih baik. Berarti harusnya maju ke depan. Kok ini malah mundur? Kok ini malah mundur jadi ke abad 6? Karena setahu saya sejarah, kalau saya sejarah ini diambil itu dari kebiasaan. Contohnya, ke tahun berapa sudah mulai menulis? Tahun sekian, ditulislah begini-begini. Kemudian diambil lah. Kalau ada penemuannya, contohnya penemuan kertas ini nih, kebiasaan menulis begini dari tahun berapa? Dari tahun sekian. Diukurlah Kak. Oh ini sekitar 500-an Masehi sampai 800-an Masehi. Sekitarannya begitu diambil mundur. Begitu Kak. Diambil mundur baru sampai 800 Masehi. Ya. Jadi ini perkiraan bukan berarti benar. Ini perkiraan Kak, perkiraannya. Begitu. Oke, Bang. Makasih ya Bang Faldi. Thank you untuk diskusinya. Ini mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata gitu ya Bang ya. Ini kita diskusi aja ya Bang ya. Ini berhubung saya mau makan dulu ya. Nanti singgah lagi di room kita ya. Nanti kita diskusi lagi lah, santai-santai. Ini kan diskusi mungkin ada agak sedikit ngotot atau apa, nggak apa-apa. Tapi jangan sakit hati ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bang ya. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oke, Tuhan memberkati Bang Faldi.